kembali ke tempatnya. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau coba absen. Jadi absen kita itu seperti minggu kemarin ya. Ketika Bapak sebutkan namanya, kalian sebutkan. Oke. Putri Suryadi. Pancasila. Oke, Laila. Persatuan Indonesia. Oke. Lilis. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, keras suaranya ya. Lilis. Ilham. PKI. Oke, apa? Ya oke. Hairunisa 1. Persatuan Indonesia. Hairunisa 2. Dasar negara. Oh iya. Oke, kemudian Jahro. Pancasila. Oke, siap. Untuk langkah berikutnya, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai apa? Ada yang bisa tahu pembelajaran minggu kemarin ada nggak? Siapa bisa? Ya, Kamu coba aja ini dulu ya. Siapa? Hairunisa 2. Oke. Kalau nggak salah, menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara, di mana kita mempelajari tentang hari lahirnya Pancasila dengan melalui beberapa proses panjang dalam bentuk dasar-dasar negara kita. Oke, terima kasih Bu Aplos. Ternyata masih ingat ya, kalian masih ingat ya? Itu mengenai penerapan, ya bisa dilihat ya, penerapan Pancasila dalam kehidupan. Datang ya? Baik. Ya, berarti kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, next, saya lanjut di sini. Kira-kira apa yang kalian pikirkan, ya kan, tentang penerapan Pancasila dan tantangan Pancasila? Nah, ini kita akan bahas nanti melalui diskusi, ya, melalui diskusi. Nah, Pancasila dalam penerapannya dan tantangan dalam berpancasila. Oke. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa ada beberapa aspek yang dikenal ya. Yang pertama itu di pendidikan, pemerintah, budaya dan bahkan masyarakat. Ya, sudah paham ya di sini ya. Kemarin sudah ada. Nah, kita bisa lihat pertanyaan pematik pertama yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini yang merupakan pengimplementasian Pancasila. Ini ya. Yang kedua, apakah orang-orang di sekitar saya telah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Paham ya pertanyaannya ya? Yang ketiga, apa saja contoh kegiatan yang tidak mencerminkan implementasi Pancasila? Bapak kemarin sudah memberikan tugas kepada kalian dan kelompok yang kalian gunakan itu kelompok minggu kemarin yang kita sudah lakukan satu gambar. Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Ya, ini ada gambar mengenai apa ini? Gambar 1. Biksu ya. Biksu jalan kaki. Kemudian di sini ada gambar mainstream, fokus media sosial ya. Kemudian gambar ketiganya ada demo. Nah, silakan diperhatikan dulu. Ya, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan gambar di atas ini? Siapa? Angkat tangan siapa? Siapa ya? Ilham coba. Ilham mana Ilham? Gambar di atas menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama. Coba di sini kurang jelas di sini. Kenapa? Gambar di atas menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama. Oke, kita terima kasih. Ada lagi yang bisa? Siapa? Coba. Siapa? Pina. Coba Pina. Kemudian gambar kedua mengenai tentang kebijakan penggunaan media sosial dan gambar selanjutnya mengenai tentang masyarakat yang menuntut demonstrasi haknya. Apa seperti itu? ya, tentang ambil tempat stand posternya. Paham ya? Bentuknya L. Silakan kerjakan.
di R seperti ini ya. Kursi 2. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Saya Pak. Apa? Bagaimana Pak mekanisme alur kelompoknya Pak? Oke, bagaimana Pak? Mekanisme alur diskusi kelompok. Oh, oke, saya jelaskan ya. Sedikit jadi cara bermainnya kita ada diskusi kayak biasa ya. Pertama-tama, ikutin instruksi saya. Tempel dimanapun poster kalian. Tempel dimanapun poster kalian. Tapi kalau Bapak sudah lihat ini sudah kompak kaliannya bikin kayak gini. Jadi tempel di sini. Panjangnya di depan. Ya, panjangnya di depan. Nah, panjang di depan. Ya oke. Apa tujuannya? Nanti kan ada 2 yang bertanya itu. Ya, 2 tinggal, jadi 2 tinggal misalnya saya Bapak kasih contoh. 2 tinggal, kelompok berapa? Kelompok apa namanya? Bintang. Kelompok bintang ada di sini. Yang bertanya siapa? 2 orang. Diutus. Nah ini 2 orang nanti keliling. Menurut apa? Menurut arah jarum? Ya, nanti muter bertanya. Bisa langsung dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Paham? Jawab sesuai kemampuan kalian dari pertanyaan temanmu. Untuk pertanyaan satu kelompok, satu pertanyaan disisipkan di masing-masing kelompok. Paham? Jadi disisipkan di masing-masing kelompok. Jadi kita ruling. Jangan bergerak sampai selesai kelompok sini. Oke, kalau bisa jawab ditungguin. Ya, tunggu. Selesai jawab, jalan lagi. Jalan hingga tiba ke kelompoknya. Paham ya sampai sini? Paham? Paham? Oke, next. Sekarang Bapak kasihkan waktu selama berapa ini dulu? Kita lihat waktu kita. 5 ke 8 menit untuk mendiskusikan, ya, untuk diskusikan, ya. Silakan dikerjakan, dibahas, ya, dikerjakan, dibahas. Dan ini masing-masing. Dan di sini selesai nama ya. Dan di sini nama, muat ya nama, kelas, ya kan? Ya nama kelompok bisa, nama kelompok di situ dikerjakan, ya. Bapak sambil lihat dulu ya. Ini apa nih? Nomor apa ini? Nanti bisa jelasin lagi. Harus dijawab ya, jelasin. Dan dalam gambar. Nanti teman menanya apa ini? Bully. Ini tolong. Silat 2 ya? Coba ini balik coba. Dibalik. Iya. Masa kamu kasih lihat ini? Ini apa ini? Gambar lo. Ini apa ini? Sila ke beringin. Apa ini? Coba jelaskan dulu ini. Musyawarah. Dia diskusi musyawarah ya. Musyawarah mufakat. Ini apa ini? Iya, terus ini menjelaskan apa? Menjelaskan ini tentang korupsi. Kerjasama. Penerapan sila ke. Oke, sudah? Ada yang sudah? Sudah? Siapa yang sudah? Angkat tangan. Siapa yang sudah? Siapa? Ini belum kah? Kamu sudah? Sudah? Sudah kelompok apa tadi ini? Padi dan kapal sudah? Kelompok banteng sudah? Sudah. Kelompok beringin sudah? Sudah. Kelompok rantai sudah? Bintang? Sudah. Oke, kalau sudah semua, sekarang tugas kalian membuat pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok yang kalian kunjungi, ya? Yang kalian kunjungi. Silakan laksanakan. Mana? Keliling. Kalian keliling, mana mau bertanya? Bersihkan tempat-tempat kalian.
Seperti kamu minum makanan, jangan mendorong apa gitu. Mengajukan sebuah pertanyaan. Saya perkenalkan sendiri, nama saya Pina Fadila dan Saya Rina Dinamati. baiklah, di sini kami akan menanyakan pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian, atau bahkan orang asing mengalami kesulitan. Hal yang akan saya lakukan apabila tetangga atau salah satu dari teman atau bahkan orang asing mengalami kesulitan adalah menawarkan bantuan semampu diri saya. Terima kasih jawabannya sampai sama-sama. Terima kasih sudah berkunjung. Sila keempat. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara? Saya izin menjawab. Jika menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara, yaitu merasa prihatin dan melaporkan kepada pihak yang terkait. Kami puas dengan jawaban. Nah, jawaban sudah dijawab semua nggak? Dari kelompok rantai ada pertanyaan nomor 4 yang tidak bisa dijawab. Oh, kelompok berapa yang kau tidak bisa jawab? Bintang. Kira-kira pertanyaannya apa sih? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tentang apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan? Coba dikeraskan suaranya, dikeraskan. Saya kurang dengar. Apa? Pertanyaannya, apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan? Nah, pertanyaannya begini. Contohnya saya kasih. Sekarang kita ada saudara kita lagi kesulitan, misalnya perang di Palestina. Nah, ada nggak bisa menjelaskan apa yang kalian berikan? Kalau ada negara lain, ya kan? Negara lain kesulitan, itu penerapan sila ke berapa ya? Kedua, kemanusiaan yang akan berada, ya, bukan cuma di negara Indonesia juga, tapi di seluruh sifatnya universal ya, universal ini. Nah, pertanyaan dari kelompok sangat bagus sekali. Apa yang kalian berikan ketika suatu negara lain warganya itu kesulitan? Misalnya contohnya Palestina. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bantu? Oh, buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Oh, ini berarti orang bertanya itu ada dua ya. Yang pertama mau muji, yang kedua memang nggak tahu. Jadi pertanyaan ini kan yang muji ya? Oh, muji, bagus ya. Apa dulu ya? Oke. Tapi saya mau kelompok lain yang jawab. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Siapa? Kelompok lain. Kira-kira apa yang kalian berikan ke negara lain? Jikalau kesusahan, misal negara tetangga kita kesusahan, apa kira-kira? Misalnya saya kasih contoh yang lebih kompleks lagi, misalnya kayak gini. Di Malaysia itu kena tsunami, cung. Indonesia aman. Kira-kira Indonesia bantunya dengan cara apa kira-kira? Ayo. Ayo katakan coba. Kan kita berbicara tentang sila kedua itu sila kemanusiaan. Bagaimana rasa kemanusiaan kalian? Ayo. Kira-kira siapa? Ayo. Ayo, angkat tangan siapa? Siapa? Oh, Pina, coba Pina. Jawab sendiri. Ya. Izin menjawab, Pak.
Nggih, monggo. Jika negara lain mengalami kesulitan, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita berhak membantu negara lain yang sedang kesulitan. Contohnya di Palestina tadi yang mengalami kesulitan, kita akan membantu mereka. Misalkan mereka kesulitan air atau bahan-bahan sembako, nah bisa kita memberinya dari Indonesia diekspor ke Palestina. Oke, tepuk tangan. Jawabannya. Terima kasih ya untuk Vina ya. Nah, juga ada juga non implementasinya di sila kedua, ya, non implementasinya. Jadi begini, selanjutnya gini. Dari beberapa pertanyaan tadi, berarti kalian bisa menyimpulkan nggak setiap sila kalian masing-masing? Sila aja kalian masing-masing, bisa nggak kira-kira dari pertanyaan tadi? Ya kan, di situ kan ada kolom. Ada kolomnya nggak? Ada kolom non implementasi dan implementasi. Nah, sekiranya kalian sudah isi selama diskusi tadi berjalan, ya nggak? Nah, sekiranya kalian sudah isi. Nah, di sini saya menunjuk satu persatu kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Jadi yang disimpulkan di sini masing-masing sila nanya. Nah, saya mau di kelompok 1 dulu. Apa kesimpulan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman kalian? Oke, silakan kelompok 1. Oke, atas nama siapa? Baik, saya atas nama Muhammad Fasulullah dari kelompok Bintang. Oke, kelompok Bintang. Monggo. Kesimpulannya, sila pertama, Pancasila berbunyi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan bangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, masyarakat dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Oke, kira-kira non implementasinya seperti apa? Tantangannya seperti apa coba? Non implementasinya seperti apa kira-kira? Contohnya seperti tidak semua masyarakat Indonesia dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Biasanya kan masih ada yang sudah ada aturannya bahwa kita warga Indonesia adalah warga yang berketuhanan, tapi masih ada aja yang tidak toleran, masih ada aja yang tidak melaksanakan ibadahnya. Tapi kan itu kita berbicara tentang hak ya. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian saya tunjuk kelompok tadi Bintang ya. Oh iya, Bintang. Kelompok 5. Oh 5, di sana 5 ya. 5, sorry 5. Oke, kelompok 5 coba. Ayo. Oke. Saya Jupita Aulia dari kelompok Padi dan Makas. Kesimpulannya adalah sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah keadilan adalah nilai universal yang harus diperhatikan bagi setiap bangsa Indonesia yang berkaitan dengan keadilan hukum. Oke, tepuk tangan. Berikan contoh penerapan 2 aja, penerapan Pancasila atau implementasi Pancasila seperti apa sih? Presentasinya Pak. Iya, untuk sila keberapa tadi? Kedua. Ke berapa? Kedua kelima. Kelima apa namanya? Padi dan Makas. Oke, silakan. Dua ya Pak. Ya. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke. Yang kedua adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Coba posternya diangkat dulu untuk 5 kelompok 5 kayak apa? Apa di situ gambar apa ini? Gambar apa? Oh, oke. Untuk gambar trennya? Oh, kenapa kamu menerapkan korupsi di sini sebagai gambarnya? Soalnya di masa banyak Pak kasus KPK. Oh, iya oke. Plus lah. Pancasila itu digali dari jati diri bangsa itu sendiri, bangsa kita maksudnya, ya. Maksud beliau bangsa kita. Bangsa kita. Jadi pada kesimpulannya penerapan Pancasila itu ada di mana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kalian sudah Nah, karena selanjutnya karena minggu depan
kita akan sebelum kita tutup ya materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan ada kaitannya lagi mengenai pembelajaran hari ini ya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari unit 3. Jadi Bapak sampaikan di unit 3 kita akan mempelajari mengenai peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Jadi apa tantangannya? Ya, untuk konsep belajarnya Bapak nanti kirim lewat grup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Cukup? Bagaimana pembelajaran hari ini? Saya berikan kalian aplaus yang sangat. Terima kasih. Cukup sekian. Seperti biasa, pertemuan awal kita berdoa, pertemuan akhir kita juga berdoa. Saya mau yang memimpin doa kali ini ya tentunya ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Silakan aku kembali pada posisi semula. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.